Selamat malam. Selamat berjumpa kembali bersama dengan kami. Ya, nanti ada 4 wanita yang akan bersama-sama dengan kita malam hari ini. Kita akan membahas mengenai inner beauty. Saya akan menunggu. Nah, mungkin ada juga yang dalam perjalanan ya, karena kebetulan hari ini kan hujan cukup deras, bahkan berangin. Tadi saya dari sekolah menuju ke rumah, itu di sepanjang jalan daerah Kelapa Dua Wetan, terus saya ke Cipayung dan ke arah Ciracas. Sini tuh banyak pohon yang tumbang ya. Semoga women dan teman-teman women dan semuanya dalam keadaan yang sehat ya, pulang ke rumah selamat, bertemu dengan keluarga. Jadi kita bisa sama-sama join dalam kegiatan ini. Ada Kak Ibet. Oke Kak, aku. Halo Kak. Halo, Kayaknya masih hujan ya? baru selesai hujan deh kayaknya. Apa kabar nih hari Gimana, ini nih perjalanan nih Kak? gimana suara saya? Suara kakak bagus, jelas. Siap, sip, Enak pasti ini dulu. karena Ya, kan di luar nih kenapa? anak-anak agak rame, mudah-mudahan sih nanti nggak ini ya, nggak mengganggu suara saya juga, Oh, ada tamu? karena dari tidak tahu muka di luar tempat saya ini. Oh, di luar eh, rumah. iya di luar rumah, jadi mungkin karena tadi sore hujan, mereka kadang anak-anak balas dendamnya sekarang kan gak hujan nih, karena tadi sepanjang jalan ya ampun, aku dari sekolah ke tempat anakku kan, jemput terus balik ke rumah. Aduh, saya ngeri sekali. Itu pohon itu, Kak, tuh gimana sih tumbangnya itu ke arah, ada yang ke arah rumah, ada yang ke arah jalan gitu. Dan dekat Kelapa Wetan, itu kan dekat TKP gitu, dekat rumahku itu ya, ada pohon gede sekali, besar banget, dan waktu saya keluar, ya ampun Kak, pohon besar itu, tumbang. Astaga, saya bilang betapa dahsyatnya nyanyi. Karena kan tadi saya juga ada rapat natal di sekolah, sampai kami ketakutan karena aku kan sekolah aku kan 4 tingkat ya Kak, 4 lantai. Jadi petirnya itu kami di lantai 2 tuh petirnya itu sampai terasa kayak kita yang di dekat petir itu gitu. Itu dari satu petir yang besar sekali kan, dari situ langsung mulai turun, mulai nggak terlalu besar hujannya. Di daerah kakak gimana situasinya? Kalau di sini hari ini sih nggak terlalu, cuma mendung-mendung aja. Tapi hari Rabu itu hujannya sangat besar. Sampai-sampai di bawah itu yang nggak pernah banjir sampai banjir. Kemarin ya Kak? Rabu. Ya kemarin Iya, ya Rabu ya. kemarin Ya, iya. itu gila itu sih. Itu tuh aku lihat keluar sampai air hujannya tuh jatuhnya nggak lurus. Hah? Air hujannya tuh kayak kayak muter gimana gitu ikut angin. Ya Aku ampun. sampai bilang, aduh Tuhan ini kenapa? Aku sampai sebut-sebut sampai istighfar istighfar karena ya ampun ini. Tapi sih emang kalau aku ya kalau aku memang sudah kayak ya emang buminya udah tua ya kak. Iya, iya bener. Iya. Buminya juga udah bingung ngadepin dirinya sendiri gitu. Ya kan? Sama Kayak manusia-manusia yang nakal.
kalau toh di luar itu pun memang seperti halnya manusia juga kalau udah tua kan ya gak udah Iya, Kak. nggak seperti semestinya kadang-kadang ya. Iya, bener-bener. Eh, udah Aku gitu. juga pokoknya berharap pulang sehat lah. Sehat, selamat itu. Karena jalanan kan cukup licin. Jadi kan di tempatku itu kan ada itu kan banyak pohon kapas. Kapuk ya Kak, Oh, kapuk. Jadi itu ah, kan agak iya pada pecah semua itu. Jadi putih-putih itu jalanan raya itu Kak. Kotor sekali, ngeri juga. Jadi kita pokoknya aku biasanya aku ke tempat anakku terus ke tempat les itu kurang lebih nggak nyampe 30 menit itu hampir 1 jam. Karena memang macet berhenti kan. Nah, untung ya. karena itu pun karena aku pakai motor ya Kak. Kalau aku pakai Oh, mobil kayaknya nggak bakalan bisa nyampe secepat itu. jadi topik sebelum empowering women-nya about the weather. Halo Ci. Halo. Hai, Halo Ci. Kak Indah. Kak Indah, mengapa Iya. engkau miring, Kak Indah? Iya, sebentar ya. Pakai. Iya. Sekarang apa? Kalau aku sih mikirnya gitu tuh Kak Hertina karena apa ya? Buminya sudah pikun ya. Sudah mulai pikun-pikun gimana gitu. Jadi udah kadang-kadang di tahun-tahun kemarin Oktober November belum hujan ya. Belum, masih masih rada-rada aja itu. Masih panas-panas banget, hujan masih jarang. Ini baru September, hujannya sudah cats and dogs Udah, almost udah every day. luar Kenapa Kak biasa. Indah tersenyum-tersenyum? Suamiku mau ikutan kayaknya. Nah, Halo Pak suami. tinggi, Panasnya sudah berbatu. Shalom Pak suami. Saya Kak Ibet. Halo sayang, Ini nggak, jagoannya ya. kayaknya nggak bisa itu ya. Saya pakai Kita handphone. ikut. Kayaknya itu harus di-rotate ya, di-rotate Kak, di-rotate. Ada Iya, yang rotate gak sih? iya. Ini kenapa nggak bisa ya? Iya. Padahal kalau pas di close dia berdiri ya. Tapi kenapa pas digituin? Ya aku juga nggak ngerti sih. Aku sih kalau ada trouble-trouble kayak gitu, aku akan teriak-teriak cari anakku. Kak Hertina ini Ciroslinnya belum masuk ya? Belum hadir Ini ya? aku lagi coba tapi nggak mau. Sinyal mungkin harus tunggu berapa detik. Aku sudah terima. Tapi kok di sini hanya Ya, 3 tamu yang bisa bergabung dalam forum siaran ya? Kenapa begitu ya? masa gitu. Kan biasanya Ini siaran 4. langsung. Iya, Oh, biasanya aku bisa ikut. sudah diundang ya Kak Ciroslinnya? Katanya sudah siap? Iya, aku udah undang. Katanya belum ya? Aku malah di sini dibilang 3 tamu saja yang bisa gimana? Iya 3 Oh, sama 1 kakak Hertina jadi 4. kalau Iya, tapi misalnya nggak mau. cuma 3, aku ini aja. Berarti Ciroslin aja. Aku nggak usah. Aku udah coba nih. Aku udah terima Kak, tapi nggak mau deh gimana ini? Mungkin belum kali. Kan tunggu muter dulu. Nih, nanti baru Iya. masuk. Ya kan? Mungkin sinyal kan cuaca mungkin. Aku udah coba. Ini tuh udah Iya nih, ada informasi. positif Yahyanya. Sudah hadir tapi sebentar. Di ruang tunggu. Ya, aku udah terima padahal. Bicara langsung bersama iya. Gimana jadinya? Udah masuk. Ini, hai, aku sudah hadir tuh. Aku udah terima gimana dong? Ibu mungkin Ros aku sudah terima. lagi
Apa cuma 3 ya, Sebentar. Kak Ipet? Enggak juga ya? Bisa berempat Aku ya di nggak, sini? biasanya 4 sayang. Iya, biasanya kita berempat. Eh, Kadang-kadang kan ini pergerakan sinyal ya. Kita tunggu mungkin sinyal. Nih, sekarang Kak itu yang enggak ini. Aku udah terima tadi dari tadi Kak Ci ini. Apa ya? Sekarang Kak Ibetnya tuh. Hostnya nggak ada nih. Ya tuh lihat. Aku udah terima semuanya tapi kenapa ini siapa nih? Ah, ini malah Kak Hai. Raffi. Halo, halo. Halo. Bu, saya Iya, udah kayaknya coba dari signalku tadi. juga muter-muter terus. Aku coba terima lagi deh. Kak Ibetnya ini. Iya, malah eh satu ke pental ya, iyo. Kak Ibet. Coba aku yang keluar ya. Sekali. Halo, saya Lama kembali. Bisa. ini. Halo, ibu-ibu Akhirnya. Ini sinyal semua. sama mungkin kondisi. Kondisinya. Halo, Ya, salam kenal Ibu. Karena ini empowering, ada Kak Ibet, ada Indah, maka saya yang stop dulu, aku kembalikan dulu ruangannya untuk Kak Ibet. Silakan Kak Ibet. Halo semuanya. Halo yang sudah bergabung juga. Selamat datang di program kami. Women of God punya program setiap hari Kamis kedua dan Kamis keempat. Namanya Empowering Women. Dan malam ini kita punya narasumber istimewa. Seperti biasa kita selalu punya yang istimewa buat Anda semua. Dan kali ini kita bersama-sama dengan Kak Roselyn Yahya. Cantik dan sesuai dengan apa yang akan kita ulik juga malam hari ini. Temanya adalah inner beauty. Gitu ya, inner beauty. Tentu saja harapannya ini akan berguna buat kita semua. Buat all women yang bergabung sekarang, juga mungkin buat remaja putri, kalau remaja putra boleh juga kali ya, biar bisa kasih advice ke yang putri-putri. Atau tapi mostly sih kita women lah ya, karena ini kan empowering women. Kalau urusannya dengan inner beauty berarti nanti urusannya dengan di encourage untuk jadi beautiful ya Kak Ros. iya betul. Dan tentu saja bersama Kak Roslyn Yahya untuk malam ini, dan dengan moderator kesayangan kita Kak Hertina. Dan kali ini ada co-moderatornya adalah Kak Indah yang juga kesayangan. Pokoknya kita saling sayang deh ya. Di dunia yang semakin absurd ini, kita bersyukur kalau kita masih bisa saling sayang, ya nggak sih? Walaupun most of us nih kebanyakan belum pernah ketemu langsung muka dengan muka nih ya. Semuanya ketemu di udara. Tetapi asal vibes udaranya itu menyenangkan dan membuat bahagia, semoga kita bisa inspiring semuanya. Ya, well, tanpa berlama-lama, nanti tentunya kita juga nanti akan memberi kesempatan kepada Kak Roslyn Yahya untuk bicara lebih rinci tentang dirinya. Jadi sekarang saya kembalikan saja kepada Kak Hertina. Silakan Kak. Terima kasih Kak Ibet. Halo, salam kenal. Kak Ros ya panggilannya. Saya Hertina Kak. Salam kenal. Saya berprofesi sebagai guru, punya anak satu, perempuan juga yang kayaknya slogannya kalau mamanya cantik, anaknya pasti cantik ya. Itu adalah slogan dan Amin. prinsip. Soalnya aku semenjak aku udah mengenal Tuhan Yesus ya Kak. Dulu aku yang insecure, nggak ngerasa cantik, apapun diriku, aku udah merasa cantik gitu loh. Nah, kecantikan ini mau kita bagi waktu Ci Indah bilang inner beauty nih. Wah, aku langsung berpikir gini, mama-mama berdaster. Aku langsung berpikir seperti itu kan. Kayaknya perlu diulas bener nih gitu kan. Nah, bersyukur sekali ada kesempatan seperti ini. Salam kenal Kak Ros.
Dan hari ini ada beberapa pertanyaan secara umum yang mungkin semoga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman di luar sana. Dan bagi yang mau bertanya melalui chat komentar, silakan, nanti akan kami bacakan. Mungkin saya bisa membacakan, atau mungkin nanti kesempatannya Kak Ibet bisa membacakan, atau Cik Indah, agar narasumber kita ini sayang untuk disia-siakan gitu loh, sayang banget gitu kan. Jadi kita ambil nih kesempatan, karena kekuatan wanita itu cantik loh, kita ini cantik gitu kan. Jadi pertanyaan pertama saya, Karos, apa sih artinya inner beauty, Karos? Apa sih maksud dari inner Nah, beauty? ini dia nih. Kalau bicara soal inner beauty, ya, itu adalah sesuatu kata yang kayaknya abstrak buat para perempuan. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan inner beauty ya? Padahal di kepala perempuan itu kayaknya dengan kata-kata beauty atau keinginan untuk dikenal sebagai perempuan yang cantik, itu pasti jadi keinginan setiap perempuan. Mungkin sebelum saya menjawab pertanyaan ini, kan katanya kalau nggak kenal maka nggak sayang gitu ya. Ini siapa sih Karos ini gitu ya. Nah, mungkin sedikit saya kasih perkenalan. Saya ini seorang ibu ya, dengan putri kembar. Saya jadi punya putri kembar, 2 putri yang usianya sekarang tahun ini udah 20 tahun. Dan saya berprofesi, latar belakang saya memang ibu rumah tangga, tapi saya berprofesi sebagai seorang makeup artist gitu. Nah, makeup artist yang freelancer ya, artinya jadi saya hanya menerima job itu ketika ada appointment. Nah, kata beauty itu memang kan saya yang namanya makeup artist itu ketemu dengan wajah perempuan-perempuan. Semua perempuan tuh di make up itu tujuannya mereka ingin tampil cantik, apalagi di hari wedding, hari spesial. Dan kalau boleh dibilang saya itu spesialisasi make upin mama-mama pengantin, baik pengantin laki-laki, pengantin perempuan ya. Tapi selama saya make upin, saya punya, maksudnya gini kan, kalau kita make up kita tahu ya vibes dari perempuan-perempuan yang kita make up ya. Nah, saya agak notice nih ya, agak notice itu kalau mama pengantin laki-laki biasanya lebih rileks. Ketika dia jadi seorang mama pengantin dari pengantin laki-laki, dia tuh lebih rileks gitu. Rileks dalam artian lebih tenang, lebih kalem mamanya gitu. Tapi ketika saya berhadapan dengan mama pengantin perempuan, kok saya ngerasa mamahnya itu seperti lebih resah gitu ya. Terus saya berpikir kenapa ya gitu kan. Terus dia tuh lebih lebih cerewet dengan make up-annya. Saya mau ininya begini, aduh ininya kurang, ini gitu ya. Nah, saya sampai bertanya-tanya kenapa ya kok mama pengantin perempuan rata-rata itu lebih seperti itu gitu. Terus ketika saya perhatikan baik-baik gitu ya, ternyata kalau mama pengantin perempuan itu yang sama-sama perempuan hari itu, perempuan spesial adalah dia dan anaknya yang pengantin perempuan. Bener gak mama ya? Dan biasanya pengantin perempuan itu cantik-cantik, bener ya? Karena mereka masih muda, umurnya masih 20-an gitu ya. Badannya masih bagus, kulitnya masih kencang, kinclong gitu ya. Terus di make up jadi pengantin itu cantik-cantik banget gitu. Sehingga buat seorang mama pengantin perempuan itu seperti suatu challenge kali ya buat dirinya gitu untuk tampil cantik gitu, untuk tampil dilihat cantik gitu, secantik anaknya mungkin ya. Nah, jadi ketika kita bicara soal cantik ya, itu di konsep kebanyakan perempuan itu adalah apa yang terlihat di luar ya. Nah, kadang ya kalau jujur kita aja ngaca deh setiap hari ya, ibu-ibu di sini, perempuan-perempuan kan tiap hari bercermin dong, ya kan? Kalau ketemu cermin tuh ada aja yang diperhatiin dari wajahnya, entah matanya, entah hidungnya gitu ya. Nah, perempuan-perempuan yang mulai masuki umur-umur tertentu itu mulai perhatiin, kok ada kerutan ya di sini ya gitu kan? Kok ini saya mulai kerut ya gitu. Jadi semua sibuk begini-begini dan mencari cara gitu, gimana ya caranya supaya kulit saya tetap kencang, tetap kinclong gitu kan, nggak ada kerutan gitu. Dan kita selalu melihat apa yang kurang, apa yang membuat kita kurang cantik, iya kan? Semuanya hal-hal kita fokus kepada yang di luar. Kita seringkali lupa gitu bahwa ternyata kecantikan itu relatif.
ya. Kecantikan relatif itu apa yang saya maksud dengan cantik relatif? Kecantikan itu definisinya kalau kita lihat di kamus itu dibilangnya elok, kelihatannya indah gitu kan. Ya ada indah di sini ya. Nah, kelihatannya indah, terus udah gitu apa ya? Ya pokoknya sesuatu yang penampilan yang menyenangkan. Ya kan, orang lihat menyenangkan gitu. Tetapi ternyata kalau ditanya setiap orang, kalau menurut kamu cantik itu yang gimana sih standarnya cantik? Ada yang bilang, oh kalau kulitnya putih gitu kan. Sedangkan yang kulitnya putih, dia nggak suka kulitnya terlalu putih, saya mau agak-agak eksotis dikit gitu kan. Kalau ditanya laki-laki aja, setiap orang jawabnya beda-beda. Terus standar kecantikan di tiap negara itu beda-beda. Nah, mungkin perempuan-perempuan di sini boleh apa ya, search di Google standar atau kriteria cantik seorang perempuan itu di tiap negara bisa berbeda. Dan yang unik ya, saya baru tahu itu di Ethiopia, itu yang paling mengejutkan. Di Ethiopia, di suku Surma, kalau saya nggak salah ingat, itu kriteria wanita cantik itu yang bibirnya itu dikasih piringan segede gini loh. Tuh sampai begini bibirnya ya. Nah ibu-ibu kalau mau lihat itu Google deh gitu ya. Itu ngeri banget. Terus ada yang kupingnya sampai panjang. Ada yang suku Myanmar itu di suku Kayan itu sampai lehernya itu 40 cm panjangnya. Makin panjang makin cantik. Tapi yang saya emis tuh yang bibirnya dipasangin itu loh, piringan itu. Ternyata cantik itu relatif. Ya. Tetapi ada satu kriteria cantik yang itu tidak bisa kita ingkari ya. Nah, pastinya teman-teman di sini kalau mengacu kepada cantik yang absolut ya. Kalau tadi kan cantik penampilan itu relatif. Kenapa? Karena usia kita tambah pasti kita merasa kita nggak cantik. Saya punya nenek usia sampai 100 tahun. Ketika dia sampai menua pun saya merasa dia cantik. Dia seorang nenek yang cantik. Kenapa saya bisa bilang gitu? Karena dia itu punya kepribadian yang menyenangkan, yang happy. Jadi ketika ketemu orang-orang, dia tuh happy. Dia itu bawa kita tuh tertawa gitu. Dia hampir tidak pernah dia marah-marah gitu loh. Terus dia itu senang sekali bercanda. Jadi berada dekat nenek saya yang sangat tua itu sangat menyenangkan. Sehingga kita semua merasa dia walaupun dia sudah tua, umur 100 tahun tuh kerutnya tuh udah nggak bisa dibilang lagi ya. Kadang dia suka tanya, Lin, gimana ya biar kerut emak kurangan, kata dia gitu, biar fleknya berkurang. Tetapi saya bilang, emak udah cantik gitu ya. Karena apa? Kepribadiannya dia. Dan kalau kita mengacu dari kriteria cantik yang absolut, tentunya itu apa kata pencipta kita ya. Bener gak? Perempuan-perempuan di sini kan ada saat ini, sekarang ini, dengan sebagaimana adanya kita sekarang, itu kita punya pencipta kita. Kita nggak ujuk-ujuk tiba-tiba, ada gitu ya, Kak Hertina, ada Kak Ibet gitu ya, ada Kak Indah, ada Kak Roslin. Nah itu kan pasti ada sosok pencipta kita gitu ya. Nah, kalau kata pencipta kita nih ya, kita itu diciptakan utuh ya di dalam kandungan ibu, kita itu diciptakan berharga dan mulia gitu ketika kita diciptakan. Ya, dan kita adalah hal yang terbaik yang Tuhan ciptakan sesuai dengan versi kita masing-masing. Nah, kalau kita mengacu lagi kepada apa yang firman Tuhan bilang ya, di 1 Petrus 3 ayat 3 sampai 4. Nah, ini ingat nih. Di ayat ini dikatakan bahwa perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari, catat ini, roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Jadi, lewat pengertian ini ya, kebenaran ini gitu, kita tahu bahwa yang Tuhan kehendaki bukan keindahan di luar kita ya, penampilan kita,
dengan baju yang indah, perhiasan emas, rambut kepang-kepang, make up yang wow, cetar bulu mata yang begini, ya kan? Tetapi lebih kepada roh yang lemah lembut dan tentram. Nah, ini adalah definisi inner beauty yang menurut saya itu absolut. Karena apa nih? Coba saya mau ajak perempuan-perempuan di sini semua ngebayangin ya, kalau di jalan nih misalkan ketemu dengan perempuan yang cantik banget ya, aduh udah langsing, tinggi, wah rambutnya terurai, hitam banyak gitu kan, pakai bajunya bagus gitu ya, make upnya juga bagus, pokoknya udah wow gitu ya, dilihat orang wow. Ketika misalkan terus kakinya keinjek gitu, terus keluar omongan kotor, keluar perkataan-perkataan yang yang kasar. Kira-kira menurut ibu-ibu di sini, sobat-sobat perempuan di sini gimana image-nya? Padahal dia cantik banget loh tampilannya. Tapi ketika kita kenal dia lebih dekat, ternyata dia seorang yang pemarah, suka gosip, ngomongin orang terus, misalkan gitu ya. Kira-kira orang seneng nggak gitu ada dengan perempuan yang seperti itu? Apalagi udah cantik, luar biasa, tapi kalau ngobrol sama dia, yang diomongin kejelekan suami, misalkan. Yang dikeluhkan tentang inilah, itulah, komplain terus. Pernah nggak ketemu perempuan yang seperti itu? Nah, kira-kira menurut sering ya? Kira-kira menurut sobat-sobat perempuan di sini gimana? Apakah kecantikannya itu benar-benar jadi cantik atau langsung langsung jatuh gitu ya nilainya, ya kan? Nah, jadi memang yang paling utama ya kalau saya bilang yang harus kita bangun itu adalah inner beauty itu. Nah, ketika inner beauty itu yang tadinya abstrak gitu ya buat kita, apa sih sebenarnya? Ya, saya mau ingatkan sobat-sobat perempuan, inner beauty itu adalah kecantikan yang di dalam kita. Bagaimana kepribadian kita dibentuk, bagaimana hati kita, pikiran kita, itu difokusin kepada apa setiap harinya. Karena dari situ terpancar tuh, kalau kita setiap harinya bangun tidur aja udah mikirin jealous ya, julid sama orang misalkan gitu ya, kalau lihat IG si itu gitu ya, misalnya kita kira-kira ketika ketemu dia gitu ya, kira-kira apa yang dikeluarin dari omongan-omongannya gitu kan. Nah, jadi itu kan sesuatu yang dari dalam terpancar ya. Nah, ini adalah inner beauty yang sesungguhnya gitu. Bagaimana setiap perempuan ingin membangun dirinya, kepribadiannya, itu seperti apa dia ingin dikenal. Nah, menurut saya inilah definisi dari inner beauty yang sesungguhnya gitu. Seperti itu. Nah, gimana? Dari dalam ya, Ci, berarti. Iya, dari dalam. Ini ada masalah nih, Karos. Ada masalah nih ya. Mungkin kalau remaja putri usia anakku, mungkin usianya anaknya Kak Ibet yang masih di bawah 20 tahun ya, mungkin akan gampang nih kasih tahu. Seperti anakku kan sejak dia kecil sampai hari ini tuh perbedaan wajah kami jauh. Dia lebih cantik jauh sekali daripada saya gitu. Jadi itu pun membuat dia insecure dalam tanda kutip, tapi aku masih bisa. Ini masalahnya ini, Karo. Buat ibu-ibu nih, aku pernah punya pengalaman pelayanan ya, Karo ya. Mungkin ini ada yang dihadapi juga buat teman-teman kami yang ada di luar sana, terutama women ya. Gini, sudah beribu-ibu kan, terus saya bilang gini, ini suami itu apa sih namanya, kasar segala macam ya. Aku dengar dia ada wanita lain, kan lebih cantik dari saya. Gitu. Tapi aku lihat dia sih, maaf, bau badannya itu kurang enak gitu. Ini kan aku langsung ngomong, bau badan itu nggak enak, terus muka agak berminyak gitu kan. Aku kok lumayan cobalah sedikit aja penampilannya dirubah gitu kan ya. Nggak perlu pakai baju mahal, mandi aja gitu kan. Kadang-kadang kan
mama-mama, kaum kaum mama gitu kan, bangun tidur, nyalain kompor, masak, siapin bekal anak, suami pergi, kita lupa mandi gitu kan. Tapi kita ingin mendapatkan perhatian yang lebih. Nah, aku kan ngomong, ya pakai baju lah yang lebih baik gitu kan. Ya maksudnya pakai daster, Sarwenda pun pakai daster cantik kok gitu kan, nggak ada masalah bukan masalah di dasternya gitu kan, masalah dari kita tuh muka, karena ngomong dia ketemu suami, aku lihat sendiri ketemu suami begini, mukanya tuh muka muka kayak pingin dimakan suaminya gitu kan, karena mungkin dia udah ini kan. Nah, aku bilang Muka gitu kesel. kan, ini ya yang sulit Kak, kalau kita berbicara kepada orang yang sudah berusia, mohon maaf gitu, bukan kebanyakan seperti seperti saya juga seperti itu kan, agak style saya seperti ini, aku kan agak tomboy gitu loh. Ini pakai lipstick warna bibirku yang merah ini pun karena aku ingin tampil jadi artis hari ini. Ini karena di gini gitu kan ya. Nah, jadi bagaimana nih yang pernah Kak Ros jumpai selama ini mengenai perempuan, bagaimana memberitahukannya gitu loh kepada teman-teman kita di sini gitu loh. Nggak, bukan berarti kita harus beli baju. Dia kan bilang sama saya gini, duit aku nggak punya duit buat beli lipstick, buat beli bedak, buat beli ini gitu loh. Parfum memang memang agak bau ini loh, bau apa sih? Bukan bau ketiak ya, bau apa sih, tuh nggak enak pokoknya, ada bau-bau yang tidak sedap Bau di nggak mandi. tubuhnya gitu kan, yang tidak enak Iya. dikeluarkan oleh dia. Nah, bagaimana sih Karos bahasa yang, karena kan kita jujur empowering ini bertujuan ingin menolong sesama, karena kami pernah ditolong, kami ingin menolong gitu loh, bukan menghakimi, bukan juga merasa lebih baik, tapi kami sudah puji Tuhan dalam proses, semua nggak ada yang belum ada yang menang ya, karena kan kita masih berjuang. Tapi bagaimana kalau kita sama-sama yuk dalam empowering ini kita bisa membenahi diri. Hari ini kita belajar tentang kecantikan gitu loh. Menurut harus kayak gimana nih untuk menghadapi teman-teman kita di sana yang masih dalam pola pikirnya tuh kalau di rumah itu mama-mama itu nggak perlu dandan, nggak perlu pakai parfum, mungkin nggak perlu. Ini bagaimana nih supaya suami pulang tuh, wow, aku rindu pulang. Kalau ini, aduh ketemu dia lagi. Kenapa istriku nggak berubah tiba-tiba gitu kan? Nah, siapa tahu bener seperti itu. Nah, silakan Karos, bagaimana nih sarannya untuk mama-mama seperti kami gitu. Iya, nggak dipungkirin ya. Saya juga nggak setiap hari, setiap detik tampil kayak gini. Ini spesial, acara khusus ya. Jadi ada kalanya kita di rumah pakai daster, belum mandi, jelek banget gitu ya, teman-teman. Nah, tetapi yang paling utama ya, saya bilang, kalau kita lihat gini, ketika suami bertemu dengan kita ya, ini kan konteksnya tadi wanita bersuami ya, gitu kan. Suami ketemu dengan kita. Menurut Kak Hertina, Kak Ibet, Kak Indah ya, kira-kira apakah yang paling esensi sebenarnya ketika tadi temennya Kak Hertinan yang sosok yang Kak Hertina cerita itu, ketika dia kata, apakah karena mukanya yang berminyak atau karena mukanya yang cemberut? Suaminya ikutan kesel atau bete itu karena mukanya yang berminyak, dia belum mandi, masih bau rumah gitu ya, bau dapur atau gitu kan, atau karena dicemberutin. Karena dicemberutin. Karena Iya, cemberut, karena jujur ya, maksudnya saya juga kadang belum mandi gitu kan, kadang saya bilang saya belum keramas gitu kan, karena kalau mau keramas kepala kita juga bau ya. Ibu-ibu ya, tambah kalau kita bakar-bakar di rumah masak gitu, aduh udah gak karuan baunya kan, antara bau keringat kecampur bau bakaran gitu kan, bau masakan gitu. Tapi ketika kita sambut suami kita gitu ya, dengan senyum gitu, dengan apa ya, dengan sikap yang menyenangkan gitu. Tentu yang saya maksud ini bukan sesuatu yang dibuat-buat ya, karena saya ada sering juga melayani perempuan-perempuan gitu ya, wanita-wanita. Problem yang utama itu sebenarnya bukan dari apa ya, bukan karena mereka tidak mau berhias diri atau nggak mau mandi, nggak mau tampil baik di depan suami gitu ya, tapi karena keberhargaan dirinya dulu gitu. Bagaimana dia memandang dirinya gitu loh. Ketika seseorang itu memandang dirinya
bahwa dia itu adalah ciptaan Tuhan yang mulia, berharga gitu ya. Ketika dia memahami gitu bahwa dia dikasihi, ya kan, itu akan muncul gitu ya satu. Kalau orang sekarang, anak sekarang suka bilang self love ya. Kakak-kakak di sini pernah dengar gak ya, sobat-sobat perempuan ya, istilah self love gitu loh. Bagaimana kita menghargai diri kita mencintai diri kita lebih dulu. Nah, biasanya orang-orang yang sudah beres gitu ya dengan keberhargaan itu, jadi dia merasa, aduh saya ini emang berharga gitu. Gini, sebetulnya saya punya pengalaman, kalau boleh saya cerita sedikit ya, saya kesaksian. Jadi sebetulnya nih, kalau yang di sini yang kelihatan kan wajahnya doang ya, nggak ketemu aslinya kan saya seperti apa. Nah, ketika ketemu aslinya, gini, saya punya satu kekurangan. Tinggi badan saya itu di bawah rata-rata. Dan ketika saya remaja itu kan mulai wah gaya yang cantik, yang apa, terus adalah kalau anak remaja SMP SMA, saya ingat tuh teman-teman saya di sekolah itu ada perempuan, cewek-cewek yang wah dikejar sama teman-teman cowok-cowok karena aduh dia cantik, dia keren, dia tinggi, dia apa gitu ya. Nah terus kalau saya tingginya di bawah rata-rata gitu, jadi saya paling pendek di antara teman-teman saya. Terus teman saya ada yang pernah nanya gini ke saya ya waktu itu, Ros, kok lu pede sih katanya gitu ya, istilah anak-anak Jawa dulu, dia bilang gitu, Ros, kok lu pede sih katanya gitu. Jadi teman-teman saya heran gitu ya dengan saya, katanya kok saya pede gitu. Jadi terus ketika saya renungkan, sebetulnya kalau mau jujur, saya juga bergumul dalam diri saya suka merasa minder, saya merasa aduh Tuhan kok saya merasa saya nggak cantik gitu ya, karena saya pendek gitu ya. Wajah saya juga biasa-biasa aja, enggak yang sampai cantik gitu ya, enggak juga gitu kan. Aduh gitu kan, agak cabi-cabi malah dulu ya gitu kan, masih itu. Jadi saya juga nggak pede. Tapi ketika saya mengetahui kebenaran bahwa Tuhan mengasihi saya diciptakan mulia, saya cantik gitu ya. Misalnya saya itu di mata Tuhan itu seperti apa gitu, saya disayang. Terus saya bilang, kenapa saya harus pusing dengan tinggi badan saya yang di bawah rata-rata gitu ya. Saya bisa memilih untuk menjadi sosok perempuan yang menyenangkan gitu kan, dengan senyum saya, dengan sukacita saya, dengan damai sejahtera yang saya punya, yang saya bisa bagikan ke orang di sekitar saya ya. Terus saya tuh dulu dancer. Jadi ketika saya dancer, ngedance gitu kan, saya paling pendek di antara teman-teman saya dancer yang keren-keren tinggi-tinggi itu gitu ya. Tapi aneh loh, ketika saya menari gitu ya, saya pelayanan tamborin nari, saya nggak merasa saya pendek. Terus teman-teman saya bilang ini, iya Ros ya, ketika di foto gitu ya, walaupun sebenarnya saya paling pendek, tapi it doesn't matter gitu. Maksudnya itu bukan hal yang orang pusingin lagi gitu tentang diri saya. Gitu. Sometimes banyak perempuan-perempuan yang salah fokus kalau menurut saya. Mereka fokus kepada hal-hal yang ya itu tadi, yang saya bilang itu bukan hal yang utama gitu. Kecantikan itu relatif. Kalau kecantikan menurut saya waktu saya remaja adalah cewek yang cantik, karena saya punya kekurangan, saya nggak tinggi gitu. Jadi buat saya perempuan yang tinggi itu cantik gitu. Jadi saya tuh selalu impian saya, kapan saya bisa tinggi gitu ya, kayak foto model gitu kan. Itu impian doang, nggak akan tercapai sampai Tuhan Yesus datang, sampai iya kan, sampai saya suka kadang kalau saya ini ya, saya kalau misalnya udah tampil keren gitu, saya pakai sepatu heels gitu tinggi gitu ya, supaya agak lebih tinggi dikit. Terus kalau foto saya suka jinjit, tanya aja ibu-ibu, Ros lu kenapa jinjit? di geng mama saya bilang iya supaya saya masih foto kelihatannya tinggi gitu ya. Nah itu teman-teman, jadi udah jinjit pun tetap aja gitu paling pendek ya. Nah jadi ya itu. Jadi kalau boleh dikasih saran gitu ya ke pelayanan grup Women of God ini, selalu ingat bahwa kita perempuan-perempuan dikasih oleh Tuhan. Jadi nomor satu itu dulu gitu ya. Kasih nasihat ke ibu ini bagaimana hubungan dia sama Tuhan. Bagaimana dia mengizinkan Tuhan itu mengasihi dia, menjamah hidupnya, melihat dirinya berharga. Nah memang
yang namanya pembinaan seorang perempuan itu nggak cukup sebentar ya, nggak cukup satu sesi tentang inner beauty ini terus tiba-tiba besok semua jadi inner beauty-nya keluar semua. Enggak, itu proses umur hidup. Bahkan saya gitu ya, kadang anak saya suka bilang, udah mami udah ngomong lebih dari sekali, mami bawel banget kan, tanda kutip ya itu. Kadang sih kalau mami udah ngomong lebih dari sekali katanya, dia udah nggak suka saya ulang-ulang lagi, berarti kan maminya bawel banget gitu. Nah itu proses gitu, bagaimana saya juga cantik di depan putri-putri saya gitu ya, dan mereka juga senang gitu kan dengan keberadaan kita sebagai ibu gitu buat mereka gitu. Iya, mungkin sarannya itu ya. Nah nanti kalau untuk yang selanjutnya outer beauty, memang sih saya melihat ya ada perempuan-perempuan yang memang kita itu skill ya, artinya itu bisa dipelajari bagaimana merias wajah yang baik. Pokoknya yang paling penting ya buat perempuan itu tampil bersih deh, nggak jorok sama diri sendiri gitu ya, kebersihan wajah. Nah itu tadi yang minyak-minyakan itu gitu ya. Tapi kalau sesekali kita habis repot di dapur masak, ya itu lumrah. Tapi habis itu ya tentunya mandi kali ya, sebelum suami pulang mandi dulu gitu kan. Minimal walaupun nggak perlu make up tebal, tapi kan bersih nomor satu. Itu ya bersih nomor satu. Nomor dua itu juga sehat. Biasanya kalau orang yang bersih, dia akan menjaga kesehatannya juga. Ya, kita perlu sehat loh perempuan-perempuan. Karena perempuan-perempuan itu benar-benar andalan keluarga ya. Mesti menolong suami, menolong anak, ya kan? Bersih, sehat, bersih. Kalau udah dua ini aja, nah yang lain-lain itu bisa latihan. Nanti gimana gambar alis. Saya tahu tuh banyak perempuan-perempuan yang nggak pede kalau nggak pasang alis. Jadi sebelum keluar rumah dia harus gambar alis dulu ya. Nah nanti bisa latihan gimana gambar alis yang bagus, yang sesuai. Karena saya pernah loh, ya ini saya kenal satu perempuan, dia kalau gambar alisnya tuh kayak Shinchan, tebel banget, iya tebel banget gitu ya, bener-bener kayak Shinchan gitu kan. Tapi terus saya tahu dia orang yang sulit dikritik gitu. Ketika suaminya sendiri yang bilang, udahlah mami nggak usah gambar alis kayak gitu, tebel-tebel gitu ya. Dan ketika dia hapus gitu ya, bener-bener tampil alisnya gitu, dia kelihatan lebih cantik gitu ya. Saya pikir ya itu perlu skill aja gitu ya. Perlu belajar bagaimana cara merias diri yang nggak berlebihan gitu ya, tapi sesuai gitu dengan event. Itu bisa dipelajarin ya. Iya. Kalau aku kalau aku Karos, masalah alis bukan tebel, beda panjang, Beda beda panjang. panjang, beda lingkungan. Saya makanya paling paling nggak suka saya alis ini, saya kan apa? Saya kan lama di sini, jadi di sini bagus nih ya. Saya kan kelihatan nanti setelah ini, makanya aku sekarang nggak tahu deh kayak Makanya ikut di sini tutup memperhatikan atau poni enggak ya. ya. Iya, aku tadi poni ya kan ini karena enggak Iya. Kak, karena aku punya benjolan di sini. Karena aku banyak yang bertanya, makanya aku bikin poni, bukan buat menutupi benjolan biar tidak membuat orang banyak bertanya dulu kan gitu ya. Jadi alis ini ada tuh ketika kita YouTube dipasang kan, ulang lagi di video. Ya ampun, alis tuh yang ini pendek, yang ini panjang gitu. Astaga. Jadinya aku bilang gini aja, kalau nanti aku nggak usah pakai alis dulu lah. Repot banget. Jadi kelihatan ketika video diulang lagi Kak. Jadi ini kelihatan nih. Jadi memang aku harus belajar yang aku udah paling jago lah kalau masalah lipstick itu aja. Udah bagus aja lagi kan. Jadi Akibat ya, latihan aku ya, mau latihan terus ya. ya. Apalagi semenjak Betul. aku bersama dengan anak-anak muridku di SD, kan kalau di SD kan tidak perlu terlalu ini ya, Kak Rosia nggak perlu terlalu menor gitu kan. Beda waktu aku ada di kampus teologi dulu, aku agak bermake up gitu. Nah setelah di sini sudah hampir 7 tahun, saya lupa tutorial pasang alis. Jadi aku nih, Tuhan, kenapa semoga tidak diperhatikan gitu kan. Jadi jelas sekali ini perbedaannya alis ini kan alisku udah agak botak gitu. Jadi tapi sih kalau aku sih nggak udah nggak terlalu itu ke apapun itu aku tetap cantik pede aja gitu kan. Tetap cantik ya pede ya. Pede aja pokoknya nggak aku punya tanda lahir pun udah dulu sudah pernah bermasalah
Buatku sekarang udah nggak besar. Aku pernah cerita ya, aku punya kumis, Ya. punya jenggot di sini. Jadi buat saya itu kecantikan aja. Nanti kalau kita Pede ketemu aja ya. sama orang, jangan kaget ya. Tuhan tetap Kalau sayang ya. Tuhan tetap ada sayang. kumisnya gitu. Iya. Eh, nah makanya seperti ini kalau sebenarnya ya. Terima kasih gitu loh kalau misalkan ada kesempatan kita berbicara dan membahas ini karena sebenarnya ini penting untuk wanita, khusus untuk wanita. Kalau sudah suaminya bilang kayak itu doang, kayak ibu itu doang, kan cantik itu, kita langsung jiper kan, langsung apa? Perasaan kita langsung down gitu. Kalau orang lain yang bicara nggak masalah, tapi kalau suami sendiri yang bicara, anak sendiri yang bicara itu kayak tertampar sekali gitu, kayak sakit sekali gitu kan. Nah jadi Hmm, yang betul. pertanyaan berikutnya ini Karos, dari pengalaman Ya. tadi awal Karos bicara mengenai eh, apa namanya mertua mertua wanita ya, maksudnya orang tua perempuan agak rempong dengan segala macam itu kan. Karena saya kebetulan ada punya anak perempuan, kayaknya saya perlu prepare juga supaya nggak merepotkan kalau anak saya menikah nanti gitu kan. Nah sebenarnya yang Karos tahu dari mungkin ada sebuah percakapan atau apa. Sebenarnya kenapa sih Karos ada beberapa wanita sebenarnya dia cantik loh, cantik sekali gitu loh. Tapi dia merasa dia itu enggak itu jelek. Apakah ada latar belakang atau apakah ada hal-hal yang kalau kita membahas benar mengenai Alkitab, mungkin Alkitab tadi sudah membahas di 1 Petrus kan mengenai rambut berkepang-kepang atau lain batinnya itu kan ya. Jadi selama ini yang Karus dapatkan dan Karus pernah melayani, sebenarnya teman-teman kita ini perempuan ini kenapa gitu loh? Kenapa harus kalau bahasa anak sekarang insecure dengan dirinya, bahkan saking insecure-nya ya, karena sampai dia merasa bahwa aku itu paling jelek sedunia, aku itu paling bodoh sedunia. Ini kan ketika kita bilang aku paling jelek, aku paling bodoh, muka pasti nggak senang, gitu kan. Tidak ada gitu loh. Pasti Hmm. ada faktor di belakang yang membuat seperti itu. Ya. Dari hasil yang pernah Karos eh, lihat atau harus dengarkan, mungkin ada di sini rekan-rekan wanita yang oh itu aku tuh, oh aku harus seperti ini, mungkin harus bisa sampaikan kepada kita semua sebenarnya faktor apa sih yang membuat teman-teman wanita ini merasa insecure dan merasa bahwa aku itu nggak cantik. Silakan Kak. Iya, banyak perempuan-perempuan yang insecure tadi gitu ya. Itu faktornya itu karena yaitu bagaimana dia menerima dirinya, keberhargaan dirinya gitu. Karena jujur aja, kita hidup di lingkungan yang kita nggak bisa, apa ya, boleh dibilang nggak bisa kontrol. Kita nggak bisa kontrol omongan orang terhadap kita. Kayak tadi ya, misalkan suami ngebandingin, anak ngebandingin, bahkan orang tua kita sendiri, mama kita itu kadang ngebandingin, lu gendut amat sih, tuh lihat tuh si Ono cakep, dia sebut teman kita yang cantik banget gitu, yang langsing misalkan gitu ya. Itu kadang, nah, bagaimana respon kita? Ya banyak perempuan-perempuan itu yang dia itu masukin tuh omongan orang itu atau stigma ya, kalau saya bilang stigma itu pandangan orang gitu ya, dia masukin gitu ya, dan dia lupa sama firman Tuhan, dia lupa sama esensi diri dia sebagaimana Tuhan ciptakan dia. Kalau kita melihat diri kita, ya gue jelek ya, emang aduh gue ini gitu, misalkan ya punya pandangan terhadap diri, saya ini perempuan bodoh, saya ini perempuan yang jelek gitu kan, itu sama seperti kita menghina pencipta kita, ya kan? Kalau ibu-ibu atau teman-teman perempuan di sini membaca dari Mazmur ya, Mazmur 139, ada yang inget gak tuh isinya? Mazmur 139, yang Tuhan bilang, Tuhan menenun kita sejak kita di kandungan ibu ya. Kira-kira masa sih Tuhan menenun sesuatu yang jelek gitu kan, sesuatu yang apa, bodoh, buruk gitu ya. Itu kan sesuatu yang kita bisa bangun gitu loh. Tapi ya itu, cara pandang kita terhadap diri kita itu harus kita ubah dulu.
kita ubah dulu gitu ya. Fokus kita ubah dulu gitu. Fokusnya lebih kepada iya ya Tuhan ciptakan saya nih sebenarnya seperti apa sih gitu. Ya. Tuhan Yesus tuh mati buat kita. Kira-kira Tuhan Yesus mati buat orang bodoh, orang jelek gitu kan. Ya mungkin kita orang berdosa. Benar, kita orang berdosa. Nggak ada perempuan yang sempurna, yang suci, kudus gitu ya. Perempuan-perempuan di sini semua kita manusia berdosa. Tapi Tuhan menyelamatkan kita, udah mati ya buat kita ya. Karena kita berharga. Berharga. Yang paling penting value diri kita. Bagaimana kita memandang nilai diri. Saya kasih contoh ya, ibu-ibu di sini punya duit ya, kita punya duit rupiah. Paling besar tuh pecahan berapa? 100.000 ya, yang paling gede kan. Seneng nggak kalau punya duit 100.000 gitu ya, selembar aja. Tahu-tahu kecemplung, misalkan di got, itu duit 100.000 kita gitu. Kira-kira ibu-ibu, ya udahlah 100.000 ini, misalkan gitu ya. Atau, 100.000 kecemplung, buru-buru kita cari cara gitu, misalkan kita pungut 100.000-nya, udah kotor gitu kan. Walaupun dia kotor, kecemplung, bau got, nilainya sama nggak? 100.000. Nilainya 100.000. Terus lagi, pernah ketemu nggak? Duitnya robek. Saya pernah tuh, nggak sengaja kan dibayar nih, ada customer bayar saya, diamplopin. Ketika saya buka amplopnya kan suka kita sobek tuh ya. Kesobek duitnya, selembar 100.000 jeret gitu. Sobek. Aduh gitu kan. Yang kita lakukan apa? Buru-buru dong selotip. Bener nggak? Kenapa? Karena nilainya itu 100.000 walaupun dia robek loh. Pernah satu kejadian, popo saya udah tua namanya, dia suka lupa, dia simpen uang. Udah lama gitu ya. Jadi ketika mama saya ketemu, itu uangnya udah dirayapin. Jadi uangnya tuh digigitin rayap gitu. Padahal banyak loh uangnya gitu ya. Tapi dirayapin gitu. Udah aduh gitu geli gitu ya. Mama saya tuh saking dia shock, dia kaget lihat rayap itu ya, belatung-belatung itu sampai dia buang. Uangnya itu ke tong sampah satu kantong loh. Terus ada temennya bilang ini, aduh sayang banget, kenapa dibuang katanya. Itu bisa dibawa ke bank, kata dia, ditukerin sama bank. Kita tinggal bawa aja gitu, duit yang rusak itu dibawa. Karena yang namanya uang udah dicetak negara, udah dikeluarkan, itu bernilai. Nah seringkali kita perempuan ini kita lupa nilai diri kita. Nilai diri kita itu tidak berubah. Ketika Tuhan menciptakan kita di Tuhan bilang kamu itu berharga, kamu tuh mulia, itu nilai diri kita, nggak berubah. Tapi ketika omongan orang, stigma orang, pandangan orang, terus kita ngaca pula di kaca, iya ya, aduh muka saya jerawatan, aduh ini gigi saya, aduh gitu ya, kulit saya jelek banget, aduh muka saya kenapa sih cabi banget gitu ya. Selalu yang kita lihat adalah kekurangan dan kecacatan diri kita. Kita lupa nilai diri kita yang sesungguhnya. Gitu. Nah, jadi pesan saya kepada sahabat-sahabat perempuan malam hari ini, ya, apapun keadaanmu, kondisimu, gitu ya, apa yang menurutmu kurang, gitu ya, ingatlah bahwa nilai dirimu tuh nggak berubah di hadapan Tuhan. Kamu mulia, kamu berharga. Makanya kamu dikasihi sedemikian rupa sampai Yesus mau mati supaya kita diselamatkan. Ini powerful banget dan inilah yang mengubah hidup saya. Ketika teman-teman saya tanya, Ros kok lu pede banget sih? Padahal tuh lu tingginya segitu, semampai. Saya suka dibilang semeter tak sampai gitu ya. Saya malah waktu kuliah teman saya suka ledekin saya gini, oh pantesan lu pinter karena otak lu deket ke bumi. Dibilang gitu, itu kan tanda kutip dia menghina saya pendek ya. Tapi saya nggak pernah merasa nggak merasa itu hinaan gitu buat saya. Kenapa? Itu terjadi ketika saya ketemu Tuhan Yesus. Ketika saya sadar bahwa, aduh Tuhan Yesus sudah mati buat saya, betapa berharganya saya, padahal saya manusia berdosa. Gitu. Yang Tuhan lihat bukan saya pendek, tetapi nilai diri saya ketika dia menciptakan saya berharga dan mulia. Makanya dia mau mati.
menyelamatkan saya orang berdosa. Itu. Ingat nilai diri kita ya, nilai diri kita utuh, walaupun itu tadi 100 ribunya sobek, 100 ribunya kecemplung di got, nilainya tetap 100 ribu. Nilainya nggak berubah. Nilai diri itu adalah kata kuncinya ya Kak Ros ya. Nilai diri, penerimaan diri, Yes. itulah yang akan keluar sendiri ya melalui kecantikan kita. Iya, Nah, itu langkah pertama ya. Kalau buat saya itu adalah fondasi buat semua perempuan-perempuan untuk terbang menjadi cantik. Cantik di mata Tuhan. Ya kan? Itu akan terpancar. Karena kecantikan di luar itu relatif dan itu bisa dilatih. Dan kalau kata ibu-ibu sekarang ya, teman-teman saya banyak loh yang, Ros kan sekarang ada sulam alis, Ros sekarang kan mata bisa dioperasi, kantong mata bisa dioperasi. Ya kan? Nah, ini nanti pembahasan lebih seru lagi kayaknya kalau kita bahas ini panjang. Emang operasi-operasi rubah-rubah boleh gak sih? Gitu. Iya kan? Nah, itu iya, itu kan ibu-ibu suka begitu ya gitu kan. Nah, itu panjang lagi. Jadi intinya sebetulnya bagaimana perempuan menilai dirinya dulu sih. Itu yang paling kunci, paling utama untuk menjadi cantik. iya. Jadi harus menerima diri. Jadi buat yang mendengarkan hari ini, teman-teman kami, rekan-rekan kami, sesama wanita yang hari ini merasa tertutup gitu loh, tidak mau terbuka, itu nilai diri kita cuma berharga di mata Tuhan. Siapapun Yes. kita, bentuknya kayak apa. Kalau aku keterbalikan dari Karos, aku selalu paling besar di kelas. Kalau Karos ketemu aku dengan kaget ya, besar sekali saya gitu loh. Besar begitu, bukan tinggi, besar pokoknya, big gitu loh. Nah, tapi aku pingin pingin langsing itu, kalau aku udah kurus sekitar 70 kilo itu aku udah ngerasa paling cantik di dunia. Sekarang udah 90 ke atas gitu loh. Jadi Nah, itu tadinya perlu skill sudah, khusus ya, ibu-ibu ya, iya, gimana yang mau tetap langsing, kelihatan langsing. mainannya baju Kalau Kak. Jadi bajuku baju, yang angle foto iya, ya penting. iya, gitu. Nah, Aduh, sekarang ibu-ibu banyak yang aku ada dibahas ya. pertanyaan lagi. Ya, aku ada pertanyaan lagi nih Kak. Mungkin ini pertanyaan yang eh, terakhir ya Kak. Jadi pertanyaannya gini, kalau tadi kita membahas mengenai seorang wanita yang insecure. Nah, bagaimana nih dengan seorang wanita yang terlalu pede gitu loh. Jadi ada dua kan. Sebenarnya ini masalah kan Kak. Jadi, oh sorry ya, aku ini paling cantik sedunia. Jadi dia tuh nggak bisa padahal seperti tadi Alice Chan gitu. Aku juga punya. Dia Alice Chan-nya lucu sekali. Dia seorang Alice ya Kak. Jadi satu ini bagus. Kalau di sebelah sini aku lihat bagus Kak. Tapi ketika sebelah sini ini lebih tebal gitu loh. Tapi dia pede. Aku juga nggak tahu kekuatan dari mana yang membuat dia pede. Jadi nggak bisa disentil, nggak bisa di sampai dia merasa bahwa segala sesuatu, kayak aku pernah ditegur ya. Misalkan gini, jangan pakai bedak yang warnanya begini, begini, begini gitu. Aku sih nggak ada masalah. Orang saya nggak pernah pakai bedak gitu kan. Nah, jadi bagaimana nih dengan seorang wanita yang terlalu pede, Kak? Saking pedenya dia make up terus gitu loh. Dan dia nggak pernah mau ditegur. Karena itu kan perkara itu yang lebih juga kan, Kak. Jadi kita nggak suka, nggak ini, tapi dia pede, Kak. Jadi omongan yang tadi kita bahas itu, buat dia itu, nggak mungkin gitu loh buat saya. Padahal sebenarnya hawa-hawa deket dia pun mengerikan juga gitu kan. Ada yang pedenya kebangetan gitu Kak. Jadi mungkin ada di sini yang seperti itu, merasa paling cantik sedunia gitu kan. Termasuk saya kan, saya nggak sepede Pak. Cuma kepedean saya itu saya ucapkan aja kalau saya cantik Tuhan. Tadi sudah pernah insecure, sekarang sudah mulai merasa bahwa saya harus mengatakan saya cantik. Walaupun ada orang yang bilang cantik dari mana gitu kan. Ya dari mata Tuhan kan. Cantik di mata Tuhan. Iya. Tuhan yang bilang saya cantik kok. Soalnya saya selalu Iya, dibilang betul. dibilang tuh karena porsi tubuhku itu seperti laki-laki, jadi kebanyakan orang, ya aku pernah cerita gitu kan, aku dipanggilnya tuh Tapi bapak suami kalau aku cinta nggak pakai kan? baju. Nah Suami itu cinta mainnya. kan? Ya itu tidak jadi itu lain. Jadi orang tuh pengen bapak, abang gitu kan, karena memang aku agak agak tomboy gitu ya karena. Lalu bagaimana nih Kak untuk mungkin
kan ada yang ribet ya kalau kita pasang alis. Menurut saya yang tadi itu seperti ini kan ada gitu loh. Jadi akhirnya dia tidak bisa pergi. Itu pun ada perkara tanda kutip dengan energi. Kalau kalau misalkan suatu hari nanti mungkin aku, si Indah, atau Kak Ibet bertemu dengan teman saudari kita seperti ini apa nih yang harus kita lakukan? Mari Kak. Iya. Jadi kalau kita telusurin ya, perempuan-perempuan yang sulit ditegur ya tadi ya, atau sulit dikasih tahu. Sampai nggak ada orang yang berani ngomong atau berani kasih inputan sama dia. Pasti itu ada latar belakang. Bener nggak? Ya ada latar belakang. Nah, yang saya pelajari ya tentang perempuan-perempuan, perempuan itu punya dia itu punya sesuatu yang kadang dia nggak sadar. Punya problem yang namanya problem emosi. Problem emosi dia. Nah, itu dari mana tuh akarnya problem emosi? Itu ada akarnya ya. Itu biasanya dari pola asuh. Ya kan? Kita perempuan-perempuan ini kan kita punya ibu ya gitu kan. Nah, itu dari pola asuh. Ya. Jadi ada karakteristik perempuan-perempuan tertentu yang kok dia punya attitude dia, sikap dia gitu ya, atau karakternya kok seperti itu ya, kepribadiannya seperti itu. Nah, itu kan ada satu pembentukan, ya kan, dari dia lahir, dia dibesarkan, itu ada satu pembentukan. Nah, pembentukan atau masa lalu dia, atau pendidikan yang dia terima gitu ya, pola asuh yang dia terima itu akan membentuk dia. Nah, itu ada latar belakang yang namanya, ada problem emosi dia. Nah, itu harus kita kupas gitu kan, apa gitu yang menjadi problem emosi dia. Nah, kemudian selain problem emosi, seringkali perempuan-perempuan itu punya dosa, ya, yang dia tidak sadari. Kalau saya nih istilahnya kita di pelayanan perempuan-perempuan itu 3 dosa Hawa. Ya, nah itu apa gitu. Dan ketika kita belajar tentang dosa-dosa perempuan gitu ya, ternyata banyak perempuan gini, kadang kita suka mikirnya itu dosa, saya nggak ngebunuh orang, saya nggak nipu orang, saya nggak suka gosipin orang, misalkan gitu ya. Saya nggak ngejahatin orang atau apa. Nah, standar yang menurut kita dosa itu kadang hanya sebatas perbuatan-perbuatan tertentu aja gitu ya. Kita lupa ternyata ada hal-hal yang kita anggap kelemahan kita. Kelemahan loh. Seringkali perempuan itu bersembunyi di balik, ya itu kan itu kelemahan saya, itu kan memang saya ada apa adanya saya, emang saya orangnya kayak gitu. Ya kan, banyak orang suka bilang gitu, saya emang orangnya kayak gitu. Nah, jadi seringkali banyak, kalau saya pelajari ya, banyak perempuan-perempuan yang melihat kelemahannya itu sebagai kelemahan. Padahal ketika kita telusuri lebih jauh, di mata Tuhan itu bukan kelemahan. Nah, banyak perempuan yang harus digali ya menurut saya untuk memahami gitu. Apa sih gitu yang menjadi latar belakang dia, pola asuh dia gitu. Kenapa menjadi seorang sosok perempuan yang sulit banget ditegur, sombong banget gitu ya. Atau kadang ada orang yang merasa, bahkan tanda kutip ya, kan saya suka dengar tuh istilah sok rohani gitu ya. Sok rohani gitu ya. Nah, itu kan juga pembenaran diri gitu ya. Ya kalau dikupas sih banyak sekali gitu ya, pernak-perniknya perempuan gitu. Nah, ini menjadi PR ya kalau memang rekan-rekan di sini mau empowering perempuan gitu ya. Benar-benar harus melihat banyak aspek dari kehidupan perempuan-perempuan. Itu menurut saya. Oke, terima kasih banyak ini Kak Ros atas semoga menjawab nih ya. Cukup jelas nggak? Gitu ya. Ini masih sedikit. Ini belum tutorial pemasang alis ya. Ini belum tutorial pemasang alis ya. Ini nanti harus belajar. Iya. Tutorial rambutnya kan juga ada ya, Kak ya. Ada, rambut yang merawat rambut. Kayak gitu. Dan Betul. panjang Nah, ini. itu ada triknya. Gimana ya supaya muka kelihatan lebih tirus? Kan banyak sekarang kalau perempuan cantik katanya V ya, mau kelihatan tirus mukanya, gimana caranya gitu ya. Kalau di istilah makeup itu gimana sih, Ci, caranya shading? Nah, itu teman saya kalau make upin beberapa rekan-rekan saya gitu ya, cewek-cewek, ada yang kelemahannya tuh di hidung. Dia masa hidungnya pesek. Jadi kalau dia bilang, Ros, mancungin dong, mancungin gitu ya.
Maksudnya dia perlu digambar ya. Nah, tapi ya saya kenal si perempuan, dia bukan bukan apa ya, dia nggak percaya diri dengan hidungnya gitu, tapi misalnya dia mau tampil nih ya, kadang kita syuting atau apa ya, kasih kan semua perempuan mau kelihatan lebih cantik ya, biar hidung gue kelihatan mancungan deh gitu ya. Ya kan itu ada strategi trik-trik khusus gitu ya ibu-ibu ya, tapi nggak usah khawatir kok, sekarang kalau di IG itu kan ada filter. Ada filter ya, iya. Jujur ya, aku juga suka kok. Seneng, kok aku jadi cakep banget ya gitu. Kadang tuh for fun ya, kita kan cewek ya namanya, kita pengen gitu, oh gitu kan, oh hidung saya mancung gitu kan, aduh kulit saya mulus banget gitu kan, ya itu seru sih gitu ya, seru lah, ya itu kesenangannya perempuan lah ya, nggak dosa kalau yang itu nggak dosa. Kecuali saya bilang tadi perempuan keras kepala yang susah dibilangin ya, sampai orang nggak berani kasih tahu dia, itu yang perlu kita PR ya, PR perempuan ya. PR perempuan lah itu. Oke, Kak Ros, terima kasih banyak untuk kesempatan ini. Sebelum kita akhiri nanti kan saya akan kembalikan lagi ke Kak Ibet. Empowering ini dari Women of God Ministry, didirikan sama Kak Deborah. Beliau tidak bisa hadir bersama dengan kita, Kak Ros, karena beliau harus ada pekerjaan yang diselesaikan dan beliau masih dalam perjalanan dari Kelapa Gading menuju Cibubur. Jadi jauh ya. Dari beliau salam kenal untuk Kak Ros. Jangan kapok ya Kak Ros ketemu dengan mama seperti kami. Jujur aja, empowering ini ada karena kami ingin belajar. Saya secara pribadi ya Kak, empowering ini memberkati sekali karena apa? Saya bisa ketemu orang kayak Karos, wanita seperti Karos. Kemarin ada lagi beberapa perempuan hebat gitu loh. Ternyata kerendahan hati itu muncul. Bahwa saya butuh orang lain untuk belajar. Dan hari ini saya lebih percaya diri lagi bahwa saya masih punya kesempatan untuk lebih cantik lagi kan gitu. Kan saya udah merasa cantik. Lebih cantik lagi supaya orang lain melihat kita jadi bertanya, dari mana sih Hertina kok kamu bisa cantik? Kita bisa cerita, oh aku diajar sama Karos dari empowering ini. Jadi itulah tujuan ada di sini, dan semoga one day kalau aku ngomong atau Kak Ibet ngomong, mungkin ada Kak Deborah ngomong sama Ci Indah nih, Ci, Ibu Karos boleh dong sekali lagi kan gitu. Jadi Karos jangan sungkan ya untuk mengajari kami, berbagi, sharing dengan kami sehingga kami bisa sama-sama belajar bersama, berjalan bersama, bertumbuh bersama melalui empowering ini. Mungkin ada yang mau disampaikan Ci Indah sebelum saya kembalikan ke Kak Ibet. Silakan Ci Indah. Ya, terima kasih kepada Karos yang udah mau menyempatkan waktu untuk kita semua di sini. Sepertinya sih ya cukup memberikan kita satu nasihat gitu ya, bahwa kita selalu kalau mau terlihat inner beauty, kita harus memang cantik luar dan dalam gitu ya Karos ya. Dan itu aja sih dari saya. Terima kasih juga buat Kak Hertina dan juga Kak Ibet. Ya, aku boleh terima kasih juga ya buat kesempatan yang diberikan gitu loh, waktu Indah kontak gitu ya. Aku bilang, aku jujur, aku belum pernah benar-benar tampil di acara seperti ini gitu ya. Kadang aku cuman sharing aja di antara teman-teman gitu ya. Itu maksudnya saya sangat bersyukur sekali. Buat aku Tuhan membukakan apa ya, kesempatan ladang pelayanan lebih lagi gitu, karena banyak perempuan-perempuan yang bukan berarti ketika kita melayani kita udah sempurna gitu. Saya juga kadang ya iblis tuh suka bilang, aduh kayak kamu ini aja gitu ya, udah cantik luar dalam gitu ya. Tapi teman-teman nggak usah khawatir ya, kita ini berproses, dan kekuatan perempuan itu satu, kita ini makhluk sosial. Iya gak? Iya kan? Kita harus sama-sama gitu. Kita saling salingnya itu kan, makanya ada komunitas ini kan. Ya ayo perempuan-perempuan, yuk kita belajar terus, mengembangkan diri terus ya, jangan pernah bosen. Terima kasih buat Kak Ibet, Indah, sama Kak Hertina juga ya, buat Kak Deborah yang memimpin pelayanan ini. Terima kasih.
Tuhan Yesus kita luar biasa ya, mengasihi perempuan-perempuan Dia semua. menyaksikan, Kak Deborah menyaksikan kita di sini karena mungkin karena memang harus ada 4 ya, dan kebetulan kalau Kak Deborah ada komen di situ berarti beliau sudah tiba dengan selamat. Terima kasih banyak. Nah, ruangan saya serahkan kembali kepada Kak Ibet. Silakan Kak Ibet. Ya, akhirnya kita sampai di ujung kebersamaan ya. Dan seperti biasa pastinya harapan Women of God adalah empowering women malam ini juga empowering kita semua. Memberi insight-insight baru, insight-insight sederhana yang semoga berguna buat semua Anda yang sudah bergabung di Instagram Live di malam hari ini ya. Dan tentu saja harapannya kita jadi sadar bahwa cantik itu tergantung mau dengar kata siapa. Gitu ya, kalau menurut saya yang saya tangkap adalah itu. Cantiknya mau dengar kata siapa? Mau dengar kata toko make up? Atau mau dengar kata perempuan-perempuan lain yang umumnya julid dan jealousan? Atau mau dengar kata perempuan yang juga ignoring dan gak pedulian? Semua kembali ke kita. Yang terpenting adalah dengarkan penciptamu. Apapun agamamu, kamu pasti yakin bahwa penciptamu menciptakan engkau dengan nilai yang sama. Kita ini nilainya sama. Mau pakai lipstick Lancome kek, mau nggak pakai lipstick kek, mau rambutnya di smoothing kek, mau diikat cepol doang ke belakang kek. Nilai kita itu di hadapan pencipta kita logikanya adalah sama. Ya, jadi kembali ke tadi saya bilang, mau dengerin kata siapa? Nah, gitu ya. Kita dengerin, jangan kita dengerin yang nggak asik-asik lah. Karena kalau yang kita dengerin nggak asik, hati kita jadi nggak asik, innernya jadi rusak. Ya. Begitu ya, inner beauty-nya jadi nggak ada. Mau didandanin secantik apapun, bete aja kita. Kayak tadi, mau pulang yang jadi masalah bukan bau bawang. Istri bau bawang, kalau masakan bawangnya enak, suami sayang. Yang jadi bikin bete muka cemberutnya. Nah, yang bikin bete muka cemberutnya. Cemberut sambil nanya, bawa duit berapa? Waduh, repot. Gitu ya kan? Jadi, marilah kita menjadi perempuan-perempuan ya, yang memiliki inner beauty yang sesuai, yang semestinya. Apapun, saya yakin ya, semua agama menghendaki perempuan-perempuannya cantik. Ya, apapun keyakinan kita, pasti semua diharapkan untuk menjadi ciptaan-ciptaan yang cantik. Jadi, hey ladies, you're beautiful. Whatever others said. Apapun yang lain-lain bilang, kamu itu cakep. Percaya aja udah. Ya, tapi juga jangan suka kepedean. Gue udah cakep, udah nggak perlu ngapa-ngapain, padahal mukanya belepotan, nggak boleh juga. Itu dulu saya dulu egois. Pokoknya gue pinter, titik. Mau gue jelek, biarin aja, yang penting gue pinter. Tapi ternyata nggak bisa. Kalau mau pelayanan, mau naik mimbar, muka kita harus berkati orang. Mana mungkin muka kita sembab nggak jelas, kita duduk di sana ngomong-ngomong tentang Tuhan. Gitu kan ya, Karos? Akhirnya saya bertobat. Setuju. Saya bertobat dan saya mulai peduli. Nggak gitu juga, Bet. Nggak harus nggak usah panggil makeup artis. Tapi seenggaknya muka dijaga bersih, dijaga segar, hati dijaga tambah bagus supaya waktu berdiri dan tersenyum, orang lain terberkati oleh senyum kita. Gitu ya. Well, terima kasih banyak Kak Roslin Yahya. Terima kasih untuk kebersamaannya Kak Hertina, Kak Indah, Kak Deborah Kambe yang sedang dalam perjalanan. Semoga selamat sampai di rumah, atau semoga sudah di rumah, sudah mulai mandi air hangat. Dan ayo Kak, bercantik-cantik diri menjelang malam. Kita tidur dengan perasaan bahwa kita cantik dan bernilai di hadapan Tuhan, supaya kita supaya besok kita bangun dengan cerah ceria, siap menghadapi hari baru. Apapun yang hari akan berikan kepada kita, kita cantik bersama Tuhan. Inner beauty kita ada di sana untuk membuat orang lain terberkati oleh senyum kita. Begitu ya. Sampai jumpa lain kali semuanya. Kita bersama lagi seperti biasa ya. Diingat di Kamis kedua dan Kamis keempat setiap bulannya, Women of God datang dengan empowering women. Semoga kedepannya akan semakin banyak apa-apa yang empowering kita. Tema-temanya, pembicara-pembicaranya, narasumbernya, dan semuanya deh pokoknya. Terlebih sinyalnya supaya tidak terganggu apa-apa. Terima kasih kepada Tuhan ya, hari ini menarik sinyalnya rapi. Oke, saya rasa itu saja untuk kali ini. Kita ketemu lagi lain kali. Selamat malam ladies, selamat malam women of God, selamat malam.
Empowering Woman akan kembali buat Anda lain kali. Selamat Selamat malam. malam. Terima kasih. Terima kasih. Thank you.